Kabupaten Hulu Sungai Tengah berikut ini. Momentum Hari Raya Idul Fitri selalu dimanfaatkan masyarakat Kalsel untuk menggelar sebuah tradisi seperti yang dilakukan warga Barikin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah HST. Mereka melakukan tradisi batumbang apam untuk menunaikan hajat atau nazar. Tradisi turun-temurun ini diyakini banyak mengandung nilai-nilai agama sehingga selalu mereka lestarikan. Bagi warga Kalsel, setiap hari raya Idul Fitri, tradisi batumbang apam bukan hal asing, khususnya bagi mereka yang berdomisili di daerah Banua Anam. Tradisi batumbang apam biasanya dilakukan menunaikan nazar dengan hidangan tunggal kue apam. Tradisi ini bisa digelar di rumah, di masjid maupun di tempat lain yang dianggap memiliki karomah. Setiap daerah memiliki cara dan prosesi yang berbeda, namun tujuannya sama, bernilai positif dan mengajarkan norma serta pendidikan Islami, sehingga tradisi ini selalu dilestarikan. Hal itulah yang dilakukan keluarga besar Norsina, warga desa Barikin, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah HST. Bersamaan dengan momentum Hari Raya Idul Fitri, mereka melaksanakan tradisi turun-temurun ini untuk menunaikan nazar, yakni niat melaksanakan batumbang apam bagi cucu perempuannya di Kubah Syekh Abdus Syukur Barikin. Ritual batumbang apam, keluarga Norsina dipimpin buyut dan cucu atau keturunan almarhum Syekh Abdus Syukur Barikin. Diawali dengan pembacaan surat Yasin, disusul prosesi pemajangan wadai apam di batang daun kelapa yang diiringi dengan doa. Tradisi ini dilakukan sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta alam semesta ini, sekaligus memohon keselamatan, kesehatan dan rezeki kepadanya. Batumbang apam sendiri merupakan tradisi turun-temurun yang sudah berlangsung ratusan tahun lalu dan hingga kini masih dilestarikan warga setempat karena nazar ini mengandung unsur keislaman diantaranya tentang akidah, akhlak ibadah, dan muamalah. Dari Hulu Sungai Tengah, saya Nel Hakli melaporkan. Kota Barabai masih lenggang di pagi hari ini, namun kesibukan di dapur Haja Ipah telah mulai sejak pukul 4 pagi. Adonan dari tepung beras ini telah siap dituang pada cetakan-cetakan kecil kue apam. Adonan yang telah dikukus selama 15 menit tersebut sebelumnya harus melalui proses panjang sebelum naik ke tungku pengukusan. Beras PB yang telah direndam 6 jam sebelumnya, kemudian dijadikan tepung dicampur dengan tepung beras bermerek. Lalu adonan yang telah dicampur dengan gula merah tersebut diendapkan selama 6 jam yang akan mengembang daripada adonan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sardia. Di sini saya sudah bersama Nenek Fatmah atau yang biasa dipanggil Nini oleh masyarakat sekitar sini. Saya sudah berada di kediaman Nenek Fatmah di Desa Gumbil, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, di sini keluarga Nenek Fatmah ini adalah salah satu keluarga yang masih melestarikan tradisi batumbang apam. Seperti apa pendapat beliau? Mari kita dengarkan. Jadi nih sebenarnya tradisi batumbang apam nih asal mulanya tuh dari mana nih? Dari orang Bahari nih lah. Yang melaksanakan tradisi ini itu orang-orang tertentu aja kah nih atau boleh seberataan orang? Orang yang tertentu. Orang tertentu. Kalau untuk prosesnya tradisi batumbang apam ini kayak gimana nih Caranya? Mungkin dari cara acaranya dulu, terus bagaimana cara pembuatan kue apamnya. Pembuatannya tepung beras, campur garam, gula merah, dilarut alat tipis-tipis, buatin santan masak. Obat kue. Obat kue untuk biasanya buat pengembangnya kayak itu nih lah, kayak ragi sejenis kayak itu. Oh ini berarti pembuatannya ini ada pakai santannya dimasak dulu nih lah. Terus pakai Lalu diaduk sampai rata, sampai sedang.
anunya dapat mengambang. Bisa ya dengan itu. Dimasak gitu ya, Nek. Kalau Kalau mengambang, kalau untuk acaranya sendiri nih, dia kumpulan, iya, becakan, begitu selamat. Nah, iya. masak itu kan di tidak sa lamber, sa puting. Jadi itu jangan dimakan dulu. Ada becakan dulu. Jadi makannya sebentar. Terus kalau untuk kan ini namanya tradisi batumbang apam, kalau ini sebenarnya batumbang apa sih nih yang dimaksud dengan batumbang apam itu tuh? Artinya nah misalkan orang bayar ini nah mula-mula nang tuka. Jadi sampai gak tua cocok buat kita. Tuka. Terus turunan. Orang yang ditumbang biasanya itu siapa nih? Cucu anak. Kalau untuk umur ada kriteria umurnya lah nih? Tidak ada tantu. Ada tentu umurnya. Kalau untuk syaratnya Kang nih batumbang ini ada lah nih? Kayak mungkin ada misalkan harus 3 kali atau berapa kali? 3 kali, harus 3 kali. Acaranya nih biasanya itu diadakannya hari apa nih? Ada hari tertentu kah? Atau? Tidak tertentu. Oh, tidak tertentu. Di mana lain Ulun ada gitu nih dapat informasi bahwa biasanya tradisi batumbang apam ini diadakan pada hari raya. Iya, Nah, jadi kalau misalkan tidak hari raya itu boleh lah nih? udah boleh Pak. Kada boleh. Dasarnya ada ya. Tapi kalau hari rayanya itu khususan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha khusus kayak gitu kan nih? Ada boleh aja nang raya Pak Idul Fitri, raya Adha boleh. Mengkarajinan orang raya aja Pak. Hari Ada raya. dari lain nah. Hari raya. Kalau untuk tadi kan acara yang orang yang ditumbang ini tadi cucu anak kayak gitu kan nih umurnya tidak tentu maksudnya tuh tidak khusus umur berapa kayak gitu kan Yang nih. paling baik Bang? Umur 1 tahun. Iya. 2 tahun. Paling baik. Yang paling bagus umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nih lah. Ini. Kalau di dalam proses acaranya sendiri nih, itu tadi sudah kalian sebutkan kalau ada acara kumpulan, habis itu ada acara kayak sholawatan, apa itu. Kalau untuk anaknya sendiri kok nih diakali itu nih Sama aja nih. sama jadi Dicerai juga. di acara kayak itu juga. Ada proses tapung tawarnya nggak nih? Ada apa? Oh ada Apa benar ini dia? apam aja. Nah, gitu. Oh apamnya tuh Orang di oh apamnya tuh kayak ditaruh di atas kepala ditumbang di kayak itu. Orang Oh, tengah. Untuk anaknya nih ada khusus kan nih? Khusus misalkan kayak khusus gasan kanak-kanakian atau binian atau bebas aja? Bebas aja. Bebas aja. Nah, yang terakhir nih, tujuan dari tradisi batumbang apam ini apa nih? Ya, mah akan keturunan kita lanjut sampai ke anak ke cucu turunan. Tujuannya itu mungkin kayak biar selamat kayak gitu kan ya? Selamat pada biaya, Iya. biaya. Nah, jadi seperti itu pandangan dari Fatmah sebagai salah satu keluarga yang masih melestarikan tradisi batumbang apam, di mana tradisi ini bertujuan untuk keselamatan kepada orang yang ditumbang, sebagai wujud rasa syukurnya juga. Jadi sampai di sini deh lah wawancara kita. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang kita sudah berada di rumah kakek Abdullah atau yang biasanya masyarakat sekitar sini menyebut beliau dengan panggilan Kai. Nah, Kai ini merupakan salah satu tokoh agama di Desa Bumbil, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di mana yang biasanya Pian ya Kaya yang memimpin acara tradisi Batumbang Apam di sini. Nah, bagaimana menurut pandangan beliau sebagai tokoh agama di sini tentang tradisi Batumbang Apam? Mari kita dengarkan. Kayak apa Kai menurut pandangan Pian nih tentang tradisi Batumbang Apam tuh? Menurut pendapat saya yaitu tidak ada halnya lawan yang lainnya dengan agama. Jadi boleh aja. Jadi boleh aja kan ada apa-apa kada menyangkut dengan agama. Kalau misalkan boleh loh Kai, dari segi apanya tuh jadi boleh tradisi Batumbang Apam tuh? Tradisi ada tiada orang dahulu yang Tomin Temurun itu. Tapi boleh aja secara agamanya kayak leh. Kalau misalkan proses acaranya sendiri itu kan kayak pakai proses kayak mungkin ada pembacaan surah yasinnya kan. Masih dibacakan yaitu selawat atau senabi dengan beriringan dengan kawan. Jadi ada pembacaan surat yasin kayak leh. Bisa aja pak anak ada ya kada. Oke. Selawat tadi sudah. Jadi ada salawatnya juga kayak itu. Biasanya tuh ada pembacaan surah-surah kayak itu tuh belasan apa tujuannya tuh kayak? Tujuannya itu yaitu misalnya kita hendak kekanakan halus, itulah ya kalau kita mengembangkan kekanakan halus, yaitu mudah-mudahan berberkat hidupnya dan berbakti kepada orang tuanya dan kepada Allah dan kepada negaranya. Gitu. Berarti kayak tradisi Batumbang Apam ini kada unsur kayak sesatnya, unsur kayak musyiknya. Ada. Anak kada ya kada bang apa kada kayak nang wajib. Kalau wajib kan kita berdosa atau benar kita berdosa bila kada dilaksanakan. Jadi hukumnya tuh boleh aja kayak leh. Karena kada dilaksanakan boleh aja juga. Nah, jadi seperti itu menurut Kai sebagai tokoh agama di sini. Jadi hukumnya untuk Batumbang Apam sendiri pun itu adalah boleh, di mana tidak melaksanakannya itu tidak apa-apa. Seperti itu Kai lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah berada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Kita akan bertemu salah satu narasumber, yaitu Ibu Helda Rahmawati, SSI MPD. Di sini kita akan membahas tradisi Batumbang Apam menurut pandangan sains versi beliau. Terima kasih banyak untuk waktunya, Bu. Di sini Ulun ingin bertanya mengenai tradisi Batumbang Apam. Bagaimana nih menurut Ibu sebagai dosen kimia tentang tradisi Batumbang Apam ini nih, Bu? Kaitannya dengan kimia itu apakah ada seperti itu? Untuk setahu Ibu ya, untuk yang Batumbang Apam kayaknya dari segi atau dari sesi proses pembuatan apam itu sendiri. Karena yang kita tahu kan kalau dari untuk pembuatan apam salah satu bahannya kan ada menggunakan ragi. Nah, dari ragi ini nanti memanfaatkan proses pembuatan adonannya itu kan memanfaatkan proses fermentasi terlebih dahulu. Jadi setelah dimasukkan atau misalnya untuk mengaktifkan ragi itu, untuk melihat ragi itu aktif atau tidaknya itu bisa misalnya menggunakan air panas terlebih dahulu dilarutkan. Kalau misalnya banyak menimbulkan buih, nah berarti itu raginya masih aktif, jadi masih bisa digunakan. Nah, itu dari segi kimianya untuk yang, karena kan yang seperti yang kita tahu bahwa di kimia kan ada proses fermentasi ya, seperti itu. Dari segi sains yang lain, Bu, seperti kayak fisikanya. Untuk prosesinya mungkin ya dari tradisi Batumbang Apam itu, karena kan tadi ada misalnya dari segi pengukuran ada kan Batumbang Apam misalnya mengukur tinggi badan, itu kan juga menggunakan
ilmu sains kan, karena dari walaupun misalnya tidak harus seakurat alat ukur fisika misalnya seperti penggaris atau misalnya atau meteran, tapi kan dari prinsipnya kan hampir sama ya, menggunakan prinsip sains seperti itu. Nah, jadi seperti itu menurut Ibu Helda Rahmawati, salah satu dosen kimia di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, mengenai tradisi Batumbang Apam menurut pandangan sainsnya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan beberapa pendapat melalui narasumber tadi, maka dapat saya simpulkan bahwa tradisi Batumbang Apam merupakan tradisi yang berasal dari Kerajaan Banjar pada zaman dahulu. Namun, pada zaman sekarang, tradisi Batumbang Apam sudah dilaksanakan menggunakan syariat Islam, yaitu terdapat pada proses acara tradisi tersebut, di mana acaranya itu melibatkan pembacaan salat Nabi, doa selamat, dan juga surah Yasin. Biasanya, tradisi Batumbang Apam ini dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Orang yang ditumbangi biasanya adalah anak-anak yang berumur sekitaran 1-3 tahun, di mana tradisi Batumbang Apam ini dilaksanakan secara 3 kali, yaitu diadakan setiap 1 tahun sekali pada hari raya itu tadi. Tujuan diadakannya tradisi Batumbang Apam sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada manusia. Tradisi Batumbang Apam juga memiliki keterkaitan dengan ilmu sains, yaitu pada proses pembuatan kue apamnya yang melibatkan proses fermentasi pada ragi. Saya Sardiah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.